Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berpikir positif. Berpikir positif. Kehebatan seseorang bukan terletak pada sikap mereka saat menghadapi hal-hal baik, tetapi pada saat menghadapi hal-hal buruk dan kegagalan yang melanda mereka. Tetapi mereka tetap berpikir positif dan optimis bahwa di dalam Tuhan pasti ada solusi. Saat kita mempunyai pikiran yang positif, kita menjadi orang yang tidak mudah menyerah, tidak mudah patah semangat atau putus asa. Tetapi kita menjadi seorang pemenang karena firman Tuhan yang senantiasa menuntun kita. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, saudaraku. Kita akan belajar firman Tuhan saat ini yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara berpikir positif supaya kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dan dalam Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, berpikir positif berarti berpikir seperti Yesus yang dipenuhi dengan kasih yang rela berkorban bagi orang lain. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah rela, saudara, berkorban bagi orang lain. Dan yang kedua, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berpikir positif, saudara, berarti berisikan hal-hal yang baik, yang indah, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah pikiran-pikiran positif, saudara. Saat kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan, pasti kita berpikir positif yang berisikan hal-hal yang baik, yang indah, saudara, sehingga kita menjadi pemenang saat mengarungi kehidupan ini, saudara, yang penuh dengan banyak hal negatif, saudara. Dan kebenaran yang ketiga, bagaimana kita berpikir positif, Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Konteks dari ayat ini adalah supaya kita menjadi serupa dan tidak menjadi serupa, saudara. Atau jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pola pikir kita yang dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, saudara. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berpikir positif tujuannya adalah, saudara, untuk kepentingan bagi kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk kepentingan diri kita. Inilah yang membuat seorang Kristen menjadi pemenang di dalam hidupnya, melawan setiap godaan dosa, godaan iblis, dan juga setiap masalah dan tekanan hidup, saudara, yang datang kepadanya. Kita bukan orang yang menyerah kalah. Kita menjadi seorang pemenang kalau kita berpikiran positif. Yaitu, saudara, berpikir positif berarti berpikir seperti Tuhan Yesus. Berpikir positif berarti memikirkan hal-hal yang baik dan indah. Dan berpikir positif bertujuan untuk kepentingan dan kemuliaan Allah, bukan untuk sekedar kepentingan diri sendiri. Sehingga kita menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dan di dalam Filipi, saudara, pasal 2 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah saudara, bagaimana kita bisa mempunyai pikiran yang positif kalau kita dalam hidup kita juga bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Bagaimana Yesus, saudara, senantiasa berpikir positif. Dia berpikir untuk senantiasa ingin supaya orang lain diberkati, diselamatkan, orang lain dibebaskan, saudara, dari dosa, dari beban hidup, dari kesulitan. Pikiran Yesus dan perasaan Yesus itu, saudara, itu bisa menguasai kita, bisa memenuhi kita. Dan saat kita dipenuhi oleh pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, disitulah saudara kita mempunyai pikiran yang positif. Dan kalau kita berpikir positif, saudara, kita adalah pemenang. Karena Tuhan Yesus menyertai kita, Roh Kudus yang membimbing kita, memberikan hikmat bijaksana kepada kita. Mari saudara, perbarui hidup kita, perbarui hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa punya pikiran yang positif, sehingga hidup kita dipakai, diberkati oleh Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya hati dan pikiran kami, Tuhan, seperti hati, pikiran, dan perasaan Tuhan Yesus, sehingga yang keluar dari hati kami, sehingga pikiran kami, Tuhan, dipenuhi dengan pikiran yang positif, dan hidup kami, Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, biarlah melalui Morning Spirit ini kita semua diberkati. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Tuhan Yesus Morning memberkati. Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.